ketika cahaya sedang cerah, tiba-tiba turun hujan. Secara alamiah biasanya diiringi dengan munculnya pelangi. Kalau kita melihat pelangi, di situ ada spektrum cahaya, ada spektrum warna. Mulai dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Setidak-tidaknya ada 7 warna yang sering disebut dengan spektrum warna. Dari mana sesungguhnya 7 warna yang muncul itu? Tentu saja itu dari warna yang disampaikan oleh sinar matahari. Sinar matahari yang kita saksikan, yang memenuhi semesta ini, warnanya putih. Dengan pelangi kita sedang diajarkan bahwa sesungguhnya dalam warna putih itu ada spektrum warna. Dalam warna putih itu sesungguhnya ada integrasi dari berbagai macam warna. Dalam warna putih itu ada kombinasi dari berbagai macam warna. Itu sebabnya putih secara optik dalam bidang fisika disebut sebagai kombinasi atau integrasi dari spektrum warna. Kalau begitu putih biasanya sering dikaitkan dengan hitam. Apa sesungguhnya hitam? Hitam sesungguhnya adalah ketiadaan spektrum warna. Jadi hitam itu sesungguhnya ketiadaan kombinasi dari 7 warna, atau secara fisika sering disebut dengan ketiadaan cahaya. Itu sebabnya menjadi sangat masuk akal kalau putih biasanya selalu melambangkan kemurnian, kesucian, ketentraman, kedamaian, surga, dan segala hal yang bersifat positif. Dan hitam biasanya selalu dikaitkan dengan kejahatan, keburukan, keputusasaan, dan segala hal yang berhubungan dengan yang bersifat negatif. Bahkan setan, iblis, neraka sering dilambangkan dengan warna hitam. Memandang hitam sebagai ketiadaan cahaya, biasanya hitam selalu dikaitkan dengan kejahatan. Itu sebabnya sangat masuk akal kalau kejahatan itu sering ditafsirkan sebagai ketiadaan cahaya. Jadi kalau kejahatan adalah ketiadaan cahaya, otomatis kalau kita membenci kejahatan atau melawan kejahatan, kita pun sedang menambah ketiadaan cahaya itu. Itu sebabnya menjadi tidak heran kalau semesta ini semakin hari semakin mengalami kegelapan, semakin mengalami ketiadaan cahaya, karena banyak yang tidak sadar bahwa sesungguhnya kejahatan sebagai ketiadaan cahaya. Ketika kita melawan kejahatan dengan ketiadaan cahaya, melawan kejahatan dengan kejahatan, sesungguhnya kita pun sedang berkontribusi untuk menambah kegelapan. Kalau kegelapan itu ketiadaan cahaya, harusnya ketiadaan cahaya itu dilawan dengan kehadiran cahaya. Ketika kegelapan ditambah dengan kegelapan, semakin gelap. Tetapi ketika kegelapan ditambah dengan cahaya, dalam waktu sekejap kegelapan itu menjadi sirna, yang ada adalah munculnya cahaya. Kelihatan yang saya sampaikan ini sederhana, tetapi belajar dari alam kita akan mendapatkan kebijaksanaan yang dalam. Karena sudut pandang terhadap kejahatan sebagai ketiadaan cahaya akan mengubah kita tentang pilihan-pilihan yang harus kita ambil dalam tindakan dan kata-kata kita. Pertanyaan yang paling dasar dari kita sekarang ini adalah, apakah kita dalam hidup ini sedang berkontribusi untuk menambah kegelapan, atau malah justru dalam hidup ini kita justru bisa menghilangkan kegelapan dengan cara menghadirkan cahaya. Nah, disinilah kita nanti akan memilih pilihan-pilihan yang cerdas untuk tindakan kita, untuk kata-kata kita, untuk pikiran kita yang kita pilih, agar yang kita pilih itu adalah pikiran, kata-kata, dan tindakan yang menghadirkan cahaya. Sudah menjadi sebuah kebiasaan
Barangkali kalau kita ditanya sekarang, kalau diberitakan ada seseorang melakukan kejahatan, biasanya apa reaksi kita? Reaksi kita yang pertama biasanya kita sangat benci pada orang yang melakukan kejahatan. Dan kita menganggap kebencian pada orang yang kita sebut jahat itu adalah lumrah. Karena selama ini lingkungan mengajarkan kita seperti itu. Bahkan ketika kita menyayangi orang yang melakukan kejahatan, mungkin kita akan dilawan oleh orang-orang yang dari sejak awal sudah benci kepada orang yang disebut dengan jahat. Biasanya kalau ada kejahatan, aparat keamanan biasanya menangkap orang jahat. Lalu orang itu dipenjarakan. Mari kita lihat, yang dipenjarakan itu orangnya atau kejahatannya. Sesungguhnya yang sedang dipenjarakan itu kan orangnya. Kejahatannya tidak pernah diurus. Kalau kejahatan itu ketiadaan cahaya, mengurus kejahatan yang paling baik adalah menghadirkan cahaya. Dan menghadirkan cahaya dalam prakteknya adalah menghadirkan cinta dan kasih. Pernahkah kita merasa kasihan pada orang-orang yang jahat? Pernahkah kita merasa kasihan dan ingin menolong pada orang-orang yang menyakiti kita dan menjahati kita? Mungkin ini dianggap sesuatu yang aneh. Tetapi dari konteks memahami kejahatan sebagai ketiadaan cahaya, sesungguhnya menimbulkan cinta dan kasih kepada orang yang sedang melakukan kejahatan. Dipahami bahwa dia sedang ketiadaan cahaya, maka kita akan berkontribusi untuk membebaskan kejahatan. Membenci kejahatan saja, kita sudah menambah kejahatan itu. Apalagi ketika kita melakukan kejahatan itu sendiri. Dan kita telah berkontribusi menambah gelapnya semesta ini. Ilustrasi yang saya sampaikan ini semoga memudahkan kita untuk menyelami topik kita hari ini. Ada kata-kata yang sangat luar biasa. Asup kanu esi, pinuh loba kubodo. Kalau kita memasuki dimensi yang krodit, yang berisik, yang ada di situ apa? Yang ada di situ adalah kebodohan. Orang yang merasa di otaknya banyak ilmu sedang mengalirkan aliran pengetahuan ke dalam dirinya. Yang terjadi, dia merasa jadi orang yang benar sendiri. Dan kalau sudah merasa sebagai orang yang paling benar sendiri, berikutnya apa? Biasanya dia melakukan proses penghakiman. Dan siapapun orang yang merasa dirinya menjadi hakim, pasti sedang merasa dirinya paling benar. Dan kalau sudah merasa dirinya paling benar, akan tertutup terhadap kebenaran dari siapapun. Dan disitulah sesungguhnya kita sedang memasuki dimensi kegelapan. Asup kanu esi pinuh loba kubodo. Nu jauh di teang, nu deket di tambelar. Akibatnya kita sering terjerembab dalam kesalahan mencari. Yang jauh dicari, yang dekat selalu saja diabaikan. Saya sering mengatakan, banyak di antara kita yang sering tidak sadar, Tuhan yang gaib dicari kemanapun. Tetapi Tuhan yang nyata di depan mata diabaikan. Bahkan Tuhan yang nyata di depan mata mungkin juga dicampakkan. Berulang kali saya sering mengatakan dalam Asmaul Husna, Allah menamakan dirinya Ad-Dohir Al-Batin. Dia yang dohir, dia yang batin. Bukankah semua perwujudan yang nyata di realitas fisik ini sebagai sebuah pikiran dari realitas non-fisik? Bukankah semua yang berwujud nyata ini sebagai bagian dari cara dia untuk mengenalkan dirinya? Sekali lagi saya mengatakan sebuah diskusi yang sangat luar biasa, diulang-ulang di setiap pencerahan saya. Aku adalah suatu perbenaran yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan semesta ini, agar semesta ini menjadi sarana untuk mengenali aku. Lalu Allah menyatakan di Quran, aku meliputi langit, meliputi timur dan barat. Dan kemanapun kamu malingkan wajahmu, di situ kau akan dapati aku. Sudahkah kita mendapati dia kemanapun kita memalingkan wajah? Sudahkah kita melihat dia kemanapun kita memalingkan wajah? Yang dohir adalah dia, yang batin adalah dia. Sudahkah kesadaran itu menjadi mental kita?
menjadi aliran darah kita. Inilah yang menjadi topik kita hari ini. Kita akan memasuki Sang Hyang Wening, diri sejati kita yang bening, yang hening. Karena alam semesta ini juga belum ada dulu. Yang ada cuma keheningan, yang ada cuma kekosongan. Nu jauh di teang, nu deket di tambelar. Yang jauh dicari-cari, yang dekat dilupakan. Sedangkan Allah sudah ngasih alamat kepada kita. Aku bersamamu, aku bersamamu. Bahkan aku lebih dekat kepadamu, melampaui dekatnya urat nadi lehermu. Alamat yang sudah disampaikan Allah begitu jelas kepada kita. Tapi pernahkah kita sadar bahwa sesungguhnya tubuh kita merupakan kitab suci tertua yang ditulis Dia dengan tangannya sendiri. Kalau tubuh ini adalah kitab suci tertua yang ditulis Dia dengan tangannya sendiri. Kalau tubuh ini adalah kitab suci, sesungguhnya dalam tubuh ini banyak sekali tanda-tanda yang dapat kita baca untuk mengantarkan kita kepada Dia. Nyiar kanu jauh, padahal diri aya laku, indi telu mampah cicingku menengna. Mencari ke tempat yang jauh, sementara yang dekat tidak pernah diabaikan. Bagaimana caranya untuk meniti kepada yang dekat? Indi telu mampah, pergi tetapi tidak melangkah. Diam bukan sekedar diam. Inilah sesungguhnya ajaran para leluhur kita di Nusantara yang barangkali hari ini sudah kita lupakan. Panon tong kasalah tenjo, mata jangan salah memandang. Soca ulah kasamar dele. Penglihatan ini jangan sampai samar dalam melihat. Diajar nempok kanu eueuh. Kita harus belajar melihat sesuatu yang kita sebut tidak ada. Saya kasih ilustrasi dari sisi sains. Kalau di tangan saya sekarang menggunakan mata ini yang terbatas, saya bertanya pada diri saya, ada apa sih di tangan saya? Pasti mengatakan tidak ada apa-apa. Apalagi ketika saya sudah mencuci tangan saya, menggunakan sabun barangkali, yang paling mahal sekalipun. Dan saya akan mengatakan di tangan saya tidak ada apa-apa. Kenapa saya mengatakan tidak ada apa-apa? Karena mata saya terbatas, tidak mampu melihat yang kecil di tangan saya. Tetapi ketika manusia sudah mampu menciptakan mikroskop, kata-kata di tangan saya tidak ada apa-apa akan berubah. Ternyata di tangan saya banyak sekali bakteri. Kenapa? Karena melihat dengan bantuan mikroskop. Ternyata di tangan saya banyak sekali ya binatang-binatang yang berbahaya yang sebelumnya saya katakan tidak ada. Kenapa? Karena kita sudah menemukan alat untuk melihatnya. Melihat sesuatu yang sebelumnya disebut tidak ada. Jadi jangan katakan sesuatu tidak ada di tangan kita. Siapa tahu kata-kata tidak ada sesungguhnya karena keterbatasan mata kita. Sama seperti kita melihat ruang kosong ini, pasti kita akan mengatakan tidak ada apa-apa. Padahal di ruang kosong ini ada udara. Di balik udara ada berbagai macam atom. Gas, ada nitrogen, ada oksigen, ada metan, ada karbon dioksida, ada karbon monoksida. Banyak sekali berbagai macam gas. Kalau dilihat dengan mikroskop, apalagi dibesarkan sejuta kali, mungkin kita kaget. Karena apa? Ternyata sesuatu yang disebut dengan ruang kosong oleh kita, sesungguhnya tidak benar-benar kosong. Karena mata kita masih terbatas. Itu sebabnya Allah mengajak kita untuk mempertajam penglihatan kita ke dalam. Karena Allah sudah menciptakan dua mata. Satu mata lahir yang terbatas. Dua mata batin, mata jiwa, mata ruh, apapun namanya. Menjadi tidak penting. Yang penting kita tahu cara menggunakannya. Itu sebabnya panon tong salah, tong kasalah tenjo. Soca ulah samar dulu. Diajar nempok kanu eueuh. Belajar melihat sesuatu yang oleh kita disebut tidak ada. Kalau kita ditanya sekarang, apakah kursi yang ada di ruangan ini ada? Pasti kita akan mengatakan ada. Kalau kita mengatakan Allah itu ada atau maha ada,
Pasti kita akan menjawab, Allah itu bukan ada, tapi Allah itu maha ada. Kalau kursi saja kita bilang ada, yang ada saja kelihatan, apalagi yang maha ada. Bagaimana mungkin dia tidak kelihatan? Kata-kata tidak melihat sesungguhnya karena kita sedang menggunakan mata yang terbatas. Begitu kita menggunakan mata yang tanpa batas, mungkin kita akan kaget. Karena semesta ini yang disebut dengan ruang kosong, tidak ada ruang kosong. Karena di balik semua kekosongan, dialah satu-satunya. Itu sebabnya ada seorang ahli fisika yang membahas spiritualitas. Beliau mengatakan yang namanya ruh itu sesungguhnya adalah medan gaya. Karena ruh itu meliputi semesta ini, meliputi seluruh ruang kosong. Dan setiap ruang kosong, kalau diisi dengan ruh, maka dia akan memperoleh kehidupan. Tubuh kita juga di ruang kosong. Ketika ruh ditiupkan ke dalam diri kita, ada medan gaya dalam diri kita. Sehingga tangan saya bisa bergerak, mata saya bisa melihat, telinga saya bisa mendengar, dan saya bisa berjalan, beraktivitas. Karena apa? Ada sang kehidupan yang sudah dihadirkan di dalam diri kita. Nyumput bunyi di Nucaang, bersembunyi di tempat terang. Sang Hyang Wening, cahaya sajati. Sang Hyang Bening, itulah cahaya sejati. Jadi kembali lagi pada topik kita tadi. Cahaya yang meliputi semesta ini yang disebut dengan cahaya putih. Isinya adalah spektrum warna. Baik, kalau kita sekarang melanjutkan pembicaraan ini. Sekali lagi saya ulang. Putih selalu dikaitkan dengan kemurnian. Putih selalu dikaitkan dengan kebaikan. Putih selalu dikaitkan dengan kebenaran. Putih selalu dikaitkan dengan Tuhan. Putih selalu dikaitkan dengan malaikat. Putih selalu dikaitkan dengan surga. Itu sebabnya begitu kita meniti ke dalam diri, belajar mensucikan jiwa kita, belajar mensucikan diri kita, jangan heran kalau dalam perjalanan proses penyucian itu kita mimpi ketemu dengan orang berjubah putih. Kita mimpi ketemu orang bercahaya, wajahnya putih. Makanya di Quran banyak sekali cerita tentang wajah-wajah putih berseri. Dan di Quran juga banyak cerita tentang wajah-wajah muram hitam. Gambaran tentang apa itu sesungguhnya? Wajah putih berseri adalah simbolik terhadap orang-orang yang sudah berhasil melepaskan segala kotoran. Sedangkan wajah hitam legam, muram, melambangkan sesuatu yang berhubungan dengan keburukan dan kejahatan. Oleh karena itu jangan heran ya, kalau kita melihat orang pergi haji menggunakan kain umroh, ya, yang namanya kain ihram. Kain ihram tidak ada yang berwarna coklat. Kain ihram tidak ada yang berwarna hitam. Kain ihram dipilih warnanya putih. Dan yang pakai kain ihram adalah laki-laki. Karena laki-laki melambangkan dimensi spiritual. Laki-laki melambangkan dimensi rohani. Jadi yang namanya ruh itu, ya, itu yang bisa dibersihkan. Nah, ruh yang terkoyak kemudian menjadi jiwa, itulah yang sedang merana. Makanya dalam Quran ruh dengan jiwa dibedakan. Ruh dengan jiwa dibedakan. Ada yang mempersamakan ruh dengan jiwa itu karena belum dalam saja memahaminya. Ruh dengan jiwa sesuatu yang berbeda. Jiwa di Quran disebutnya nafs. Sedangkan ruh saja. Yang pertama Allah tiupkan ke dalam diri kita itu bukan jiwa, ruh. Ketika ruh itu salah, ya, memerankan tugasnya di dalam tubuh ini, maka ruh itu akan terkoyak dan akan jatuh. Ruh yang jatuh dan terkoyak, itu yang disebut dengan jiwa. Itu sebabnya beruntunglah mereka yang mampu mengevolusikan kembali jiwa sehingga menjadi ruh yang utuh. Itulah sesungguhnya tugas kita di semesta ini. Mengevolusikan jiwa. Makanya supaya jiwa berevolusi, makanya jiwa itu berkarya di tubuh ini. Berinteraksi di semesta ini. Dan untuk memasuki realitas non-fisik, kita perlu realitas fisik. Maka kita berinteraksi dengan segala macam realitas fisik sesungguhnya untuk menjangkau realitas non-fisik. Jadi putih sekali lagi merupakan sumber energi positif. Dan putih sering disebut dengan sumber energi protektif. Kenapa disebut sumber energi protektif? Coba kita lihat yang sederhana saja. Orang yang penuh cinta kasih ketika menggendong anak kecil, biasanya anak merasa nyaman. Tapi ketika anak itu digendong oleh orang yang mohon maaf, penuh dengan kemarahan,
cinta kasih di dalam dirinya kurang, apa yang terjadi? Mungkin anak itu dalam gendongan tidak nyaman, dia akan menangis. Itu sederhana sekali. Kelihatan itu merupakan sebuah hal yang sederhana, tetapi itu bisa dijadikan sebagai alat ukur. Makanya kalau kita datang di sebuah tempat, semua orang di tempat itu merasakan kenyamanan atas kehadiran kita, berarti frekuensi cinta kasih kita kalau menurut orang-orang sains itu sudah di atas 600 atau 700 Hz. Makanya energi cinta kasih ini merupakan energi yang paling ditakuti oleh orang-orang yang sedang mengidap penyakit kanker. Ternyata sel kanker sangat takut dengan energi cinta kasih. Sel kanker itu sangat takut dengan energi cinta kasih. Ada sebuah cerita yang sangat menarik. Ada seorang miliarder yang sangat kaya raya, dan suatu saat ketika dia melakukan medical check up, saking santainya, ternyata ada hal yang mengejutkan. Dokter mengatakan, Anda telah mengidap penyakit kanker. Dan ternyata kankernya itu adalah kanker otak yang sudah menyebar ke seluruh bagian otaknya. Sudah stadium lanjut. Dan dokter mengatakan, umur Anda diperkirakan hanya bertahan sekitar 3 bulan. Karena dokter memprediksi proses pembelahan sel kanker dalam waktu 3 bulan itu sudah cukup ya untuk menyelimuti seluruh bagian dari otaknya. Sehingga fungsi saraf, fungsi otak akan berhenti. Dan dokter mengatakan seperti itu. Lalu dia mulai menghitung berapa banyak kekayaan yang dimilikinya. Ketika dia menghitung berapa banyak kekayaan yang dimilikinya, kemudian dia memutuskan, dalam waktu 3 bulan ini tidak mungkin saya menghabiskan seluruh kekayaan saya. Kalau piknik setiap hari, kemudian tinggal di restoran, di hotel-hotel yang mewah, pergi ke tempat-tempat yang mahal, kemudian belanja sesuka hati, tidak akan habis hartanya. Lalu dia memutuskan yang sebaliknya. Dia memutuskan untuk membagikan seluruh hartanya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Hari pertama, dia mulai mengambil uang dan membagikan hartanya. Hari kedua, hari ketiga, dan ternyata apa yang dirasakan oleh dia? Saat dia membagikan hartanya pada orang yang susah, dia melihat senyuman pada orang itu, melihat kebahagiaan pada orang itu. Apa yang terjadi? Ternyata dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa di dalam dirinya. Hari kedua, semakin banyak yang dia bagi, semakin banyak dia melihat kebahagiaan pada diri orang lain. Ternyata apa yang terjadi? Semakin bahagia dia. Secara kimia tubuh, sesungguhnya dia sedang mengundang serotonin, endorfin, zat-zat kimia yang membahagiakan, yang kemudian meningkatkan daya imunitas tubuh. Ternyata daya imunitas tubuhnya secara tidak disadari bertambah terus. Dalam waktu 3 bulan, setelah dia terus-menerus membahagiakan begitu banyak orang, apa yang terjadi? Begitu dicek kembali, ternyata sel kanker di otaknya sudah tidak ada lagi. Sesungguhnya ketika dia membagikan hartanya, dia tidak bertransaksi. Bukan membagikan harta untuk menyembuhkan. Dengan keikhlasan, dengan keriduan, membagi saja. Dia hanya melihat kebahagiaan pada masing-masing orang yang dia bahagiakan. Ternyata kebahagiaan dia yang memberi jauh melampaui yang diberi. Apa yang terjadi? Kebahagiaan itu telah menyembuhkan dirinya sendiri. Ini adalah cerita nyata yang bisa kita tiru. Jadi kalau penyakit di dalam tubuh kita tidak sembuh-sembuh, barangkali perlu dikoreksi. Karena ternyata penyakit itu bisa disembuhkan dengan jalan mengubah pikiran dan perasaan kita. Kalau pikiran dan perasaan kita tetap pesimis, tidak memiliki keinginan untuk sembuh, sekalipun diobati dengan obat yang paling mahal sekalipun, mungkin menjadi lambat untuk sembuh. Itu yang disebut dengan fenomena placebo dalam dunia kedokteran. Jadi sekali lagi, putih merupakan sumber energi positif, putih merupakan sumber energi protektif. Makanya orang-orang yang putih, orang-orang yang penuh cinta kasih, biasanya selalu didatangi karena apa? Merasa kalau datang sama dia ada perlindungan. Kata-katanya bijak, kalau didatangi menyenangkan, frekuensi cinta kasihnya melampaui 700, mungkin di atas 1000. Apa yang terjadi? Ada kenyamanan, ada kenyamanan. Itu sebabnya
kita jangan buru-buru mengatakan kita ini sudah mencapai tingkat spiritual apa. Karena kita perlu mengujinya. Kalau orang-orang yang didatangi oleh kita merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita, jangan buru-buru mengklaim bahwa diri kita sudah mencapai tingkatan tertentu. Perlu ada yang dikoreksi barangkali ke dalam. Saya pastikan, sebanyak apapun ritual ibadah yang kita lakukan, kalau tanpa kesadaran, tanpa ilmu, saya yakin tidak akan pernah mengevolusikan jiwa kita yang terkoyak tadi sehingga menjadi jiwa yang utuh kembali yang disebut dengan ruh. Lalu hitam apa? Hitam itu selalu dikaitkan dengan keburukan. Hitam selalu dikaitkan dengan kejahatan, kerusakan, keputusasaan, kemarahan, kemurkaan, ketiadaan cinta, ketiadaan belas kasih, ketiadaan ampunan, neraka atau iblis. Dan hitam selalu melambangkan ketiadaan cahaya. Dan hitam selalu melambangkan penderitaan jiwa. Itu sebabnya mohon maaf ya. Kalau kita dalam hidup, pikirannya sembrono, kata-katanya sembrono, tindakannya sembrono, pasti yang pertama kita akan rasakan ketika kita tidur, pasti kita akan mimpi dengan mimpi yang buruk. Mungkin ada orang yang tidak hirau terhadap itu, padahal mimpi buruk di dalam hidup itu sebagai pertanda jiwa kita sedang menderita.